Shalom, salam patunggilan untuk Bapak Ibu, warga jemaat Gereja Kristen Jaya Wetan, dimanapun panjenengan berada. Pada saat ini, saya, Pendeta Sony Saksono Putro, yang ditempatkan sebagai pendeta baku di GKJW Jemaat Jember, masuk pada wilayah Majelis Daerah Besuki Barat, mengajak panjenengan masuk di dalam peribadahan minggu pada saat ini untuk merasakan kasih dan hadirat Tuhan. Mari kita bersyukur dan menghampiri hadirat Allah dengan rasa sukacita. Selamat beribadah, kagem panjenengan semuanya. Semoga senantiasa diberkati dengan kesehatan dan kekuatan, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Matur nuwun. Bapak, Ibu, dan saudara warga jemaat GKJW yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan, dimanapun panjenengan berada. Selamat hari Minggu. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam patunggilan. Pada hari ini, Minggu tanggal 30 Mei 2021, kita kembali dipertemukan oleh Tuhan dalam ibadah Minggu Tritunggal Kudus, yang juga masih berada dalam suasana bulan kesaksian dan pelayanan. Puji syukur dan terima kasih kita aturkan kehadirat-Nya, sebab karena kasih dan kemurahan Tuhan, hari ini kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan waktu serta kesempatan, sehingga kita dapat ikut ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama masuk di dalam ibadah kita pagi hari ini, terlebih dahulu jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh secara pribadi. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita bersama masuk dalam ibadah Minggu Tritunggal Kudus pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita bersama-sama memujikan pujian Kidung Jemaat nomor 233, bait pertama dan kedua. Roh Kudus turunlah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku warga Gereja Kristen Jawetan, dimanapun panjenengan berada, mari kita bersama-sama masuk di dalam peribadahan pada saat ini dan kita satu hati masuk pada peribadahan minggu. Kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang kasih-Nya tiada berkesudahan atas umat kepunyaannya, dan kasih setia-Nya untuk selama-lamanya. Salam dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudariku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, surat Roma pada pasalnya yang ke-8, pada ayatnya yang ke-15, mendasari ibadah kita pada saat ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, silakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyambut, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 231, dan kita pujikan pada baitnya yang ke-1 dan ke-2. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang ke hadirat Allah dan kita merendahkan diri di hadapan-Nya. Ketika kita melihat kesalahan orang lain, itu jauh lebih mudah daripada keberanian kita untuk melihat kesalahan diri sendiri. Bahwa di hadapan Allah tidak ada satupun yang tersembunyi, bahkan apa yang ada di dalam lubuk hati yang paling dalam, yang ada di dalam diri panjenengan masing-masing, Tuhan kita sangat tahu. Oleh karena itu mari kita bersama-sama merendahkan diri, kita datang kepada Tuhan dan kita memohon pengampunan dosa. Kita satu hati dan kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada saat ini karena Tuhan izinkan kami bersama-sama mengambil bagian melalui peribadahan minggu. Satu anugerah yang terindah yang boleh kami rasakan, bahwa setiap kami boleh menikmati akan sapaan Tuhan dari hari demi hari, menerima berkat Tuhan yang tiada henti, merasakan kekuatan dan kasih setia-Mu yang selalu ada dan selalu hadir atas kami. Namun demikian ya Bapa, kami pun menyadari bahwa di sepanjang perjalanan kehidupan kami ada banyak sekali cacat celah dan dosa yang kami perbuat.
Kami lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada kami melihat pada kesalahan diri sendiri. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan dan menguduskan kami dari segala pelanggaran-pelanggaran kami. Kami menyadari bahwa banyak hal yang telah kami pikirkan, tutur katakan, kami perbuat yang tidak seiring dengan kehendak-Mu, baik atas diri kami sendiri, atas sesama kami, lebih-lebih kepada Tuhan. Ampuni kami, ya Bapakku, sucikan dan kuduskan kami, ya Allahku. Kami percaya karena darah Putra-Mu Yesus Kristus, kami boleh ditebus, kami boleh mendapatkan kemenangan atas kuasa dosa. Terlebih, ajarkan pula kepada kami untuk benar-benar belajar mengampuni juga atas orang-orang yang bersalah kepada kami. Demikian Bapa seruan doa kami, pengharapan permohonan kami. Semua kami minta demi Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bersama-sama berdiri. Mari dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan melalui firman-Nya di dalam surat Roma pada pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 dan 29 yang demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Mari bersama kita sambut setelah kita mendengarkan akan sapaan Tuhan dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 36 dan kita pujikan pada baitnya yang ke-1 dan kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh mendengarkan akan sapaan Tuhan melalui firman-Nya pada saat ini yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Namun sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon hikmat dan pimpinan Tuhan. Allah Bapa,
surgawi yang bertata di kerajaan surga mulia, kembali kami menghadap takhta hadirat-Mu yang kudus. Ya Bapa, saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan sabda-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas kami semua, untuk menerangi seluruh sudut ruangan hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kami juga memohon hikmat-Mu atas hamba-Mu, Bapak Pendeta Sony Saksono Putro, yang Kau pakai untuk menjabarkan sabda-Mu saat ini. Biarlah semua yang terucap dan terungkap seturut dengan kehendak-Mu. Demikianlah ya Tuhan doa permohonan kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian sabda Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 59 ayat 1 dan 2. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar panjenengan semuanya? Ya, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Ya, perkara bahwa di dalam kita mensyukuri berkat itu, masing-masing orang tentu berbeda caranya. Tetapi paling tidak kita patut bersyukur karena kita masih diizinkan bertemu walaupun secara virtual, secara online di dalam peribadahan minggu ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar di dalam bacaan Alkitab tentang orang Farisi, maka tiba-tiba di pikiran kita timbul sebuah persepsi tentang, oh, orang Farisi itu orang yang tidak baik. Ya, karena memang sejak panjenengan mengambil bagian di ibadah anak dan remaja, ya tentu ada kisah tentang orang Farisi dan yang ditampilkan selalu dari sisi yang kurang baik. Dan tentu itu sangat wajar, seakan-akan kita sudah memiliki sebuah catatan bahwa kalau orang Farisi itu memang perilakunya begini begitu. Tetapi kali ini di dalam Injil Yohanes pada pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 17, justru kita itu diajak untuk melihat melalui Yohanes yang berkisah tentang Nikodemus. Orang Farisi yang baik, yang berbeda dengan orang Farisi yang lain. Karena Nikodemus digambarkan oleh Yohanes bahwa dia adalah orang Farisi yang sedang mencari Yesus. Sedang terkagum-kagum pada Yesus. Dan dia tidak main-main, Bapak Ibu. Dia anggota Sanhedrin. Dia anggota Mahkamah Agama. Sebuah dewan agama yang tertinggi di Yahudi. Sehingga kalau Nikodemus ketika ingin berjumpa dengan Yesus itu dengan cara sembunyi-sembunyi, ya bisa dimaklumi mungkin karena dia sendiri sebagai pemuka agama merasa tidak nyaman juga kalau harus tampil secara real nyata di depan mata orang banyak. Tetapi kali ini yang mau ditunjukkan kepada kita oleh Injil Yohanes tidak lain adalah bagaimana seorang yang dalam tanda kutip sering dianggap tidak baik, tetapi pada akhirnya dia bisa melakukan hal yang baik di dalam kehidupannya. Walaupun secara umum orang menilainya tidak benar, tetapi kali ini melalui Nikodemus ditunjukkan kepada kita bahwa ia memiliki kerinduan untuk ketemu Yesus. Ia memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus, untuk mengenal Yesus, untuk memahami tentang Yesus. Ini menjadi sangat menarik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi sangat menarik. Sehingga di dalam diskusi itu, yang namanya Nikodemus itu benar-benar menunjukkan sikapnya, dia ingin memuji Yesus. Ya, jelas dikatakan tadi di dalam Injil Yohanes, pada pasal 3 ayat yang kedua, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Coba bayangkan, Nikodemus mampu menikmati akan Tuhannya, Yesusnya itu dengan cara berpikir yang berbeda dari kebanyakan orang. Dia mampu melihat Yesus, dia adalah yang diutus Allah. Dia mampu melihat Yesus bahwa Yesus bisa memberikan tanda-tanda akan kehadiran Allah. Melalui mujizat-mujizat yang ditunjukkan, melalui pengajaran-pengajaran yang ditunjukkan oleh Yesus. Dan ini tidak main-main. Ini sebuah perubahan perilaku yang sangat dahsyat dari
seseorang yang disebut sebagai pemuka agama Yahudi, tiba-tiba dia harus merendahkan dirinya dan mengakui eksistensi Yesus. Maka kalau kita mengamini apa yang disampaikan oleh Nikodemus tentang siapa Yesus, ya, saya yakin bahwa kita tidak akan pernah salah di dalam memahami Yesus. Bahwa Yesus datang dari Allah, bahwa Yesus diutus oleh Allah untuk datang ke dunia. Dia tidak hanya sekedar sebagai guru, tetapi dia adalah juru selamat umat manusia. Kalau itu kita kutip di dalam Injil Matius pada pasal 1 ayatnya yang ke-21. Ia dilahirkan dan ia dilahirkan untuk menebus dosa umat manusia. Begitu dikatakan di dalam Injil Matius. Nah, ketika kali ini kepada kita ditawarkan tentang situasi yang sangat unik, sangat menarik. Justru Yesus menanggapi pernyataan Nikodemus itu dengan cara berpikir yang berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Karena rupanya Nikodemus juga mengalami kegalauan, kegagapan juga. Karena begitu masuk di ayatnya yang ketiga, Yesus katakan apa? Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat 3, ayat 4, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6 ada dialog antara Yesus dengan Nikodemus. Upaya Yesus untuk membuka mata batinnya Nikodemus begitu kuat. Karena bagi Yesus tidak cukup Nikodemus itu mengerti tentang Yesus. Tidak cukup Nikodemus itu tahu bahwa Yesus datang dari Allah dan Allah menyertai dia. Yang Yesus mau apa? Supaya Nikodemus benar-benar mau dilahirkan kembali. Makanya dia protes. Loh, udah gede kok mau dilahirkan kembali. Padahal makna daripada dilahirkan kembali tidak lain adalah bahwa Nikodemus harus dilahirkan karena roh. Yang berarti bahwa dia benar-benar harus percaya kepada anak manusia itu. Dia harus percaya kepada Yesus itu. Bahwa dia benar-benar diutus oleh Allah dan dia benar-benar mengamini. Sebab dengan cara Nikodemus mengamini tentang Yesus Kristus yang datang dari Allah, dan ia benar-benar dilahirkan kembali oleh roh surgawi atau Roh Kudus. Tentu Tuhan menjanjikan bahwa Nikodemus akan menerima hidup yang kekal. Nikodemus akan menerima kerajaan surga. Ini menjadi sebuah tuntutan mutlak. Tidak cukup hanya menerima Yesus, tetapi kalau tidak mengamini di dalam dirinya, tidak cukup hanya mengetahui tentang siapa Yesus, kalau dia tidak benar-benar mau dilahirkan kembali karena roh. Karena dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap orang percaya, maka secara otomatis orang itu akan mengakui, akan mengamini bahwa Yesus bukan sekedar manusia, dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Dia adalah sang penebus dosa. Dia yang menjadikan manusia beroleh keselamatan, beroleh kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu ketika Yesus benar-benar memberikan sebuah gambaran bahwa kalau roh berkehendak, roh itu seperti angin. Kalau ia mau hadir di dalam diri siapapun termasuk di dalam diri Nikodemus, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau roh itu mau tinggal di dalam diri siapapun, bahkan orang yang sangat membenci Yesus, tidak ada bagi Tuhan yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi roh itu. Sehingga pada saat ini benar-benar ditawarkan kepada Nikodemus supaya Nikodemus
benar-benar mau menjadi pengikut Kristus. Nikodemus benar-benar mau percaya kepada Yesus. Dan Yesus juga menunjukkan siapa dirinya dan identitas dirinya bahwa dia tidak berasal dari dunia ini, bahwa ia benar-benar berasal dari surga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari setiap orang percaya ketika mendapatkan sentuhan, sapaan, sebagaimana Nikodemus disapa oleh Yesus. Yang Yesus mau atas kita apa? Kita harus meninggikan namanya. Kita harus meninggikan namanya sebagaimana gambaran ular Musa yang ditinggikan di padang gurun. Maka Yesus pun benar-benar sebagai anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya. Tugas kita cuma satu, percaya. Nah, persoalannya untuk menjadi percaya kita ini punya keberanian apa enggak? Untuk menjadi percaya kita ini benar-benar berani fight atau enggak? Kita berani berjuang atau tidak? Sebab kadang-kadang begitu mudahnya kita berbicara, oh aku percaya. Ya memang, begitu mudahnya. Tetapi kadang-kadang percaya kita kepada Kristus diuji oleh dinamika kehidupan. Diuji oleh berbagai macam tantangan dan rintangan. Diuji untuk kita benar-benar mau setia kepada Yesus dalam situasi jatuh bangun, di dalam situasi penderitaanmu, di dalam situasi sedih dan keluh kesahmu. Oh, di situ kita ditantang. Masihkah kita berani percaya? Ini sebuah tantangan bagi saya dan panjenengan semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pasti bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kekekalan yang dianugerahkan Tuhan atas kehidupan saudara dan saya itu sudah menjadi harga mati. Tugas kita percaya, 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 dan percaya. Dan jangan mau digeserkan oleh rupa-rupa keadaan duniawi yang bisa menghilangkan kita dari percaya kita atas Tuhan Yesus. Kasih Tuhan kita tidak pernah berubah atas saudara dan saya. Dan diakhiri di ayatnya yang ke-17 bahwa sesungguhnya Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk membinasakan orang berdosa. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Allah mengutus anaknya ke dunia ini bukan untuk membinasakan atau menghukum orang yang berdosa. Coba, kalau kita menemukan Allah yang begitu luar biasa, Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Coba bayangkan. Betapa bahagianya kita sebagai orang percaya. Betapa bahagianya. Hidup kita sudah dipenuhi dengan kasih karunia. Dia sudah datang merelakan dirinya, hidupnya, kematiannya untuk kita semuanya. Nah, saatnya kita patut bersyukur atas kehidupan ini. Walaupun kita semua tahu bahwa kehidupan yang sedang kita jalani tidak selalu kita hadapi situasi-situasi yang baik. Tetapi ini realitas, inilah hidup. Semua orang yang ingin mencapai sesuatu tentu dia harus rela menderita, rela bersakit-sakit, rela bersusah-susah, harus berjuang, berupaya sedemikian rupa. Ya, itulah hidup. Bahkan bisa jadi bertubi-tubi masalah datang dan seringkali kita hampir kalah di dalam menghadapi masalah itu. Saya mau katakan, itulah hidup. Bahkan di dalam lagunya Gracia Epifania itu walau ku tak dapat melihat. Saya akan menyanyikan untuk panjenengan referennya saja. Yuk yang di rumah monggo penyanyi ikut bersama-sama menyanyi dengan saya. Walau ku tak dapat melihat, walau ku tak
tidak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Ada dua hal tadi dalam referen lagunya Gracia. Pertama, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Satu, kita harus selalu percaya hidup di dalam kasih karunia itu, hidup kita akan senantiasa dituntun oleh Allah. Yang kedua, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Kau ada untukku. Allah kita yang luar biasa. Allah yang sudah utus putranya Yesus Kristus, yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga bagi kita, dan sudah utus Roh Kudus-Nya untuk tinggal di dalam diri kita. Allah Tritunggal yang kudus, yang tidak akan pernah berhenti di dalam membersamai kehidupan saya dan kehidupan saudara-saudaraku semuanya. Oleh karena itu, menjadi orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan Yesus, konsekuensinya adalah, pertama, mari berani menghadapi hidup dengan segala realitanya. Berani, kita harus berani dan kita harus fight. Jangan kalah. Kalau kalah kita hancur. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengajarkan kita untuk menjadi seorang pemenang, menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang hebat. Memang Tuhan anugerahkan akal kita, pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita. Semuanya adalah untuk membersamai kita di dalam menjalani kehidupan ini dengan segala realitanya. Tetapi yang terpenting adalah satu hal. Yuk kita berani menghadapi hidup dengan segala realitanya ini. Apakah Anda sedang mengalami situasi sesulit apapun, ya, situasi yang tidak menyenangkan bagaimanapun, tetapi satu hal yang saya mau ajak panjenengan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus adalah kita berani menghadapi hidup. Jangan pernah mundur. Jangan pernah menyerah. Yang kedua, mari kita belajar berani percaya bahwa janji Tuhan Yesus itu ya dan amin. Sebagaimana janji kehadirannya, sebagaimana janji penyertaannya, sebagaimana janji pengampunannya, ya dan amin. Dan yang ketiga, mari kita belajar berani mengandalkan Tuhan Yesus di dalam semua aspek kehidupan kita. Andalkan Tuhan, supaya engkau tidak menjadi kecewa. Karena kita tahu bahwa kasih karunia itu diberikan kepada Anda dan saya secara cuma-cuma. Hiduplah di bawah kasih karunia itu supaya engkau menjadi luar biasa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah bersama-sama mendengarkan akan sapaan Allah melalui firman-Nya. Kita harus semakin yakin bahwa kehadiran Tuhan atas kehidupan kita itu luar biasa.
saudara dan saya sudah dikuatkan oleh sapaan Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menyambutnya melalui Kidung Jemaat nomor 246 dan kita pujikan pada baitnya yang ke-1, 2, dan ketiga. Bapak, Ibu, dan Saudara, saudariku yang terkasih, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang akan dilayankan oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang percaya yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita aminkan setiap apa yang kita ucapkan di dalam doa kita. Monggo Bapak Ibu untuk bersama-sama menaikkan dalam sebuah permohonan doa kepada Tuhan, apapun yang sedang panjenengan rasakan, apapun yang sedang panjenengan alami, dan situasi seperti apapun, dan aminkan bahwa Allah yang Tritunggal adalah pribadi yang senantiasa hadir dalam kehidupan panjenengan dan saya, dan akan senantiasa mendengarkan dan menjawab doa-doa panjenengan. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap tahta hadirat-Mu pada saat ini, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, atas pimpinan-Mu, atas campur tangan dan pemeliharaan-Mu bagi kami di dalam kehidupan kami dari hari demi hari. Bapa yang makasih, setiap kami tentu tak pernah lepas dari pergumulan, tidak pernah lepas dari permasalahan, tidak pernah lepas dari penderitaan. Tetapi ajarkan kami mengamini bahwa pertolongan-Mu atas kami senantiasa hadir dan Engkau nyatakan, dan kehadiran-Mu selalu tepat pada waktunya untuk memberikan pertolongan atas kami di dalam kami berproses. Kami sering kali mengalami kejatuhan di dalam pengharapan kami. Bahkan kami juga mengalami kejatuhan di dalam iman kami. Oleh karena itu tolonglah kami ya Bapa. Bolehkanlah kami untuk kami tetap bersandar, untuk kami tetap percaya bahwa kami adalah anak-anak Allah. Karena kami semua telah Engkau lahirkan dari Roh Kudus yang menghadirkan kekuatan baru bagi kami, dan kami adalah anak-anak surgawi. Tolonglah dan topanglah kehidupan kami, baik secara pribadi maupun keluarga kami, persekutuan kami, baik mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang mendambakan pekerjaan, yang mendambakan teman hidup, yang mendambakan momongan, yang mendambakan keluarganya diberkati dan terjadi pemulihan di tengah-tengah keluarganya, sehingga keluarganya boleh merasakan akan kasih dan sapaan Tuhan. Yang sedang sakit, yang saat ini sedang membutuhkan jamahan-Mu, kami percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa penyembuhan. Melalui berbagai macam upaya dan usaha, kami yakin dan percaya Tuhan memakai sarana dan prasarana apapun, melalui dokter, perawat, obat-obatan, menjadi alat untuk kesembuhan bagi saudara dan saudari kami. Baik mereka yang saat ini mengalami sakit yang berkaitan dengan COVID-19 maupun sakit yang lainnya. Tuhan, Engkau yang campur tangan. Engkau memberkati mereka yang sedang mengalami pergumulan perekonomian. Engkau memberkati mereka yang sedang mengalami kekecewaan dan keputusasaan. Engkau memberkati mereka yang hendak undur daripada-Mu. Kami percaya, kami mengamini bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau menolong kami, melepaskan kami dari segala belenggu dosa-dosa kami, dan kami
selalu mengharapkan akan hadir-Mu, penyertaan-Mu atas kami. Terima kasih ya Bapa, berkati Gereja Kristen Jawi Wetan, mulai dari Majelis Agung, Majelis Daerah, demikian juga jemaat-jemaat yang ada di wilayah Jawa Timur ini. Engkau membersamai dan memberkati saudara-saudara kami. Demikian juga para pendeta Gereja Kristen Jawi Wetan, Engkau yang membersamai, Engkau yang menyertai mereka, baik yang masih aktif, demikian juga dengan yang sudah emeritus. Tuhan yang membersamai, Tuhan senantiasa hadir, memberikan kekuatan dan kesetiaan di dalam melayani. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih ya Allahku. Bangsa ini Tuhan yang senantiasa pelihara, situasi dan kondisi yang tentu membutuhkan pemulihan, baik dari sisi ekonomi maupun situasi pandemi. Tuhan senantiasa berikan roh hikmat kepada para pemimpin kami dan pihak-pihak terkait yang bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk menata negeri ini supaya mengalami pemulihan dan merasakan kedamaian yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kalau sebentar kami akan undur kembali ke tempat kami masing-masing. Tuntun dan berkati langkah kami, tibakan kami di rumah dalam keadaan selamat sejahtera. Kami percaya Engkaulah Allah yang selalu memberikan kami kekuatan dan pengharapan, karena kasih karunia yang telah Engkau nyatakan menjadikan kami mampu menghadapi masa depan kami. Seru doa, pengharapan dan permohonan ini kami naikkan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami pujikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan menyatakan syukur melalui persembahan minggu kita pada saat ini yang akan dilayani oleh salah seorang anggota majelis. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dengan penuh sukacita dan syukur kita aturkan persembahan yang sudah kita persiapkan bagi Tuhan. Untuk mendasari persembahan kita, firman Tuhan diambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29
Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Mari Bapak Ibu, bersama-sama kita memberikan persembahan dengan diiringi pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 147. Di sini aku bawa. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Ya Allah yang begitu baik dan penuh kasih, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah dan penyertaan Tuhan yang tiada pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh mewujud nyatakan syukur kami melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami mohon Tuhan sucikan agar persembahan kami dapat menjadi dupa-dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan berkati setiap tangan yang sudah mempersembahkan dengan penuh sukacita. Terlebih Tuhan mampukan kami agar kami dapat mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang Tuhan utus untuk mengelola persembahan. Biarlah Tuhan berkati agar beroleh roh hikmat dan dapat mengelola persembahan dengan baik. Terima kasih ya Allah. Doa ucapan syukur kami hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah bersama-sama menikmati kasih setia Tuhan dalam peribadahan ini. Yuk, tetaplah tersenyum dan mensyukuri hidup yang dianugerahkan Allah atas saudara-saudara dan saya. Kita akan bersama-sama undur dan saya undang panjenengan semuanya untuk berdiri. Kita akan bersama akhiri ibadah kita dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 237. Dan kita pujikan pada baitnya yang ke-1 dan ke-2. Lewat
Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, undurlah dengan penuh kedamaian, undurlah dengan percayamu kepada Tuhan Yesus Kristus, dan amini Tuhan kita tidak akan pernah berhenti di dalam menjagai dan memberkati kehidupan saudara dan saudariku. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kasih-Nya melampaui segala akal pikiran manusia, senantiasa menyertai dan memberkati kehidupanmu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.